Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan kelas E, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tautan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan penataan ruang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Gaisyania Banur Sabrina dengan NRP akhir 1053. Perkenalkan, nama saya Hanaya Fairusiba dengan NRP akhir 1059. Perkenalkan, saya Rifda Kamilia Yasmin dengan NRP akhir 1060. Perkenalkan, nama saya Bintang Aris Siswanto dengan NRP akhir 1138. Perkenalkan, nama saya Rian Sepsenko Putra Suprapto dengan NRP akhir 1152. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada penataan dan perubahan dalam perencanaan tata ruang. Yang kedua ada implikasi peraturan perundang-undangan cipta kerja dengan penataan ruang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yakni ada kesimpulan berupa fungsi dari implikasi peraturan perundang-undangan cipta kerja dengan penataan ruang. Nah, yang pertama, penataan dan perubahan dalam perencanaan tata ruang. Penerapan peraturan dalam penataan ruang. Peraturan perundangan dalam penataan ruang dan pembangunan kota dibutuhkan agar masyarakat mendapat kepastian hukum. Peraturan perundangan sebagai produk hukum harus memiliki kejelasan substansi, prosedur, konsistensi, perlindungan hak, sederhana, dan mempunyai kekuatan memaksa. Peraturan perundangan mempunyai kekuatan memaksa jika memenuhi tiga syarat, yaitu mempunyai kekuatan secara yang pertama, yudisial, yakni memenuhi prosedur formal, yang kedua, sosiologis, yakni dapat diterima oleh masyarakat, yang ketiga, filosofis atau sesuai dengan tujuan hukum sebagai nilai positif. Lalu dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Bab 4, bagian kedua, wewenang pemerintah, pasal 8, ayat 1A, berbunyi pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu ayat 5, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang. Lalu penetapan produk rencana tata ruang. Produk rencana tata ruang di Indonesia ditetapkan dalam bentuk peraturan perundangan yang berbeda-beda. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tadi tentang penataan ruang. RT RW nasional ini meliputi peraturan pemerintah, RT RW provinsi meliputi peraturan daerah provinsi, RT RW kabupaten atau kota meliputi peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu untuk bentuk penetapan lainnya, yang pertama dalam Permen PU nomor 20 garing KPTS garing M garing 2011 tentang pedoman penyusunan RDT, RK, dan peraturan zonasi. RDT, RK, dan peraturan zonasi ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Lalu yang kedua dalam Peraturan Menteri PU nomor 06 garing PRT garing M garing 2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan. RTBL ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati atau peraturan wali kota. Lalu selanjutnya ada PP nomor 21 tahun 2021. PP ini mengatur mengenai perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan kelembagaan penataan ruang untuk mewujudkan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien. PP ini memuat antara lain yang pertama, perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dengan rinci. Lalu yang kedua, pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Lalu yang ketiga, ada pengendalian pemanfaatan ruang yang mengatur penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa penataan ruang, dan lain-lain. Nah, berikut merupakan contoh produk hukum rencana tata ruang seperti di slide ini. Contohnya saya ambil satu, yakni RTR kawasan perkotaan yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten atau kota pada satu atau lebih wilayah provinsi. Bentuk penetapannya berupa peraturan perundangan. Untuk keterangan lebih lanjutnya, bentuk peraturan perundangannya tuh belum ditentukan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya yaitu perubahan dalam perencanaan tata ruang. Di sini terdapat 11 poin perubahan. Yang pertama yaitu penghapusan KSU dan KSK menyederhanakan hierarki penataan ruang. Di sini penghapusan ketentuan penetapan kawasan strategis. Penghapusan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten atau kota ditujukan untuk menghindari tumpang tindih produk rencana tata ruang. Lalu substansi kawasan strategis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RT RW provinsi dan kabupaten atau kota. Hal ini berdasarkan pada PP nomor 21 tahun 2021 pada perencanaan tata ruang. Lalu yang kedua yaitu digitasi dan inovasi produk perencanaan tata ruang yang bisa diakses publik. Nantinya produk tata ruang tidak hanya menjadi produk perpustakaan dan tidak dapat diakses, namun akan diberi inovasi supaya produk tata ruang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Hal ini disebut pada pasal 6, ayat 4, dan ayat 5, serta pasal 7. Lalu yang ketiga yaitu fungsi perencanaan tata ruang. Selanjutnya, fungsi perencanaan tata ruang nantinya akan lebih banyak, seperti rencana tata ruang sebagai hasil perencanaan tata ruang, pemberian hak atas tanah dan pengelolaan didasarkan pada peruntukan ruang, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu integrasi tata ruang darat dan laut. Dalam hal ini, PP Nomor 21 Tahun 2021 telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk rencana tata ruang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kelima, penggunaan peta dasar lainnya dengan rekomendasi BIG. Dalam rangka percepatan penyusunan RDTR daerah yang belum memiliki peta rupa bumi Indonesia, dapat menggunakan peta dasar lainnya sesuai ketentuan tingkat ketelitian RTR yang disertai oleh rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Dengan berlakunya PP nomor 21 tahun 2021, kemudian PP nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang keenam, proses bisnis penetapan RT/RW provinsi, kabupaten, dan kota. Berikut adalah implementasinya. Yang pertama, penyusunan RT/RW, kedua, pengajuan Raperda RT/RW, ketiga, pembahasan Raperda RT/RW di DPR, keempat, penyampaian Raperda RT/RW, kelima, pembahasan lintas sektor, keenam, penerbitan persetujuan substansi, ketujuh, persetujuan bersama, kedelapan, evaluasi Raperda RT/RW, kemudian penetapan Perda RT/RW. Yang ketujuh, percepatan penetapan rencana tata ruang wilayah RT/RW provinsi dan kabupaten kota. Berikut adalah poinnya. Penetapan Perda provinsi, kabupaten, kota dilaksanakan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persub. Jika Perda RT/RW provinsi, kabupaten, kota belum ditetapkan, maka penetapan dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota paling lama 3 bulan sejak mendapat Persub. Jika Perda RT/RW provinsi, kabupaten, kota belum ditetapkan, maka Menteri menetapkan peraturan Menteri paling lama 4 bulan sejak mendapat Persub yang wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota dengan penetapan Perda RT/RW provinsi, kabupaten, kota. Kemudian penetapan Perda RT/RW provinsi, kabupaten, kota termasuk pengundangan perda dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dilakukan paling lama 15 hari sejak peraturan menteri ditetapkan. Yang kedelapan, proses bisnis penetapan RDTR Kabupaten Kota. Berikut adalah implementasinya. Konsultasi publik, kemudian penyampaian Raperda RDTR, lanjut pembahasan lintas sektor, kemudian dilanjutkan lagi penerbitan persetujuan substansi, dilanjutkan lagi penetapan Perkada RDTR. Kemudian yang kesembilan ada percepatan penetapan rencana RDTR kabupaten atau kota. Nah, persetujuan substansi ini terbit tidak lebih dari 1 bulan. Nah, RDTR ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah oleh bupati atau wali kota dengan DPRD kabupaten atau kota. Nah, jika belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapatkan Persub, maka RDTR ini ditetapkan dengan peraturan menteri yang ditindaklanjuti dengan penetapan Perkada RDTR kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota. Nah, ini terdapat pada PP nomor 21 tahun 2021 pasal 91. Kemudian yang ke-10 ada ketentuan muatan RTR yang diintegrasikan pada pembahasan lintas sektor. Nah, pada pasal 63 PP nomor 21 tahun 2001 membahas tentang pembahasan lintas sektor
untuk mengintegrasikan program atau kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, batas daerah, garis pantai, dan juga kawasan hutan. Untuk batas daerah sendiri terdapat pada PP nomor 21 tahun 2021, pasal 64, 78, dan juga 87. Yang ini berisi pengintegrasian menggunakan batas daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kawasan hutan sendiri terdapat pada PP nomor 21 tahun 2021 pasal 66, pasal 80 dan juga pasal 89 yang berisi pengintegrasian menggunakan delineasi kawasan hutan termutakhir yang ditetapkan oleh Menteri LHK atau delineasi kawasan hutan yang disepakati paling lama 10 hari sejak dimulainya pembahasan lintas sektor. Untuk garis padan pantai sendiri terdapat pada PP nomor 21 tahun 2021 pasal 65, 79 dan juga 88 yang berisi pengintegrasian menggunakan batas garis pantai dalam peta RBI termutakhir dan telah ditetapkan oleh BIG. Kemudian yang ke-11 ada ketentuan PK dan revisi RTR yang menjadi kewenangan daerah. Eh, nah, permohonan ini sendiri itu bisa dari permohonan peninjauan kembali PK dari pemerintah daerah kepada Menteri ATR maupun rekomendasi PK dan revisi RTR akibat ketidaksesuaian. Ini dari Menko Perekonomian kepada Menteri RTR. Kemudian setelah itu akan mendapatkan rekomendasi PK dari Menteri ATR kepada pemerintah daerah. Rekomendasinya ini bisa berupa RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuai masa berlakunya atau juga RTR-nya ada yang perlu direvisi. Nah, revisi RTR ini akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga revisi ini harus sesuai prosedur penyusunan dan penetapan RTR. Hal ini terdapat pada PP nomor 21 tahun 2021 pasal 92 hingga pasal 96. Yang berikut penataan ruang. Next. Implikasi perundang-undangan Undang Cipta Kerja yang membahas tentang penataan ruang adalah Undang-Undang Karena mungkin jaringan Rian sedang buruk, bisa digantikan yang lain dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pasal 27A. Jadi pasal ini membahas tentang penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR. RDTR merupakan rencana tata ruang yang lebih spesifik dan terperinci yang disusun oleh pemerintah daerah. UU Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan RDTR dengan mekanisme yang lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu pasal 43. Pasal ini mengatur tentang penetapan izin lokasi oleh pemerintah daerah. UU Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan izin lokasi dengan lebih fleksibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Selanjutnya pasal 56. Pasal ini berkaitan dengan penyusunan RT RWN. UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa RT RWN disusun oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota serta mengakomodasi rencana tata ruang wilayah nasional lainnya. Selanjutnya pasal 133. Pasal ini mengatur tentang izin prinsip penyediaan kawasan industri. UU Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan izin prinsip penyediaan kawasan industri dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana.
Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena dianggap memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk tata ruang dan lingkungan hidup. Beberapa pihak mendukungnya karena dianggap dapat mempercepat proses pembangunan dan investasi. Sementara pihak lain menyuarakan kekhawatiran terkait perlindungan lingkungan hidup dan penguatan hak-hak masyarakat. Next. Lalu ada kesimpulan, apa sih fungsi implikasi UU Cipta Kerja terhadap penataan ruang? Nah, fungsi implikasi UU Cipta Kerja dengan penataan ruang di Indonesia yang pertama ada percepatan proyek infrastruktur. Nah, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan pengurangan birokrasi. Hal ini dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan yang terkait dengan penataan ruang seperti jalan, jembatan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada potensi ketimpangan ruang. Nah, kebijakan ini berupa pelonggaran regulasi dalam UU Cipta Kerja dapat membuka peluang untuk pengembangan properti dan investasi di berbagai daerah. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko terjadinya ketimpangan ruang antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah yang sudah maju dengan yang belum atau masih berkembang. Untuk fungsi yang lain akan disampaikan oleh Rian. Yang berikut adalah fungsi implikasi yang ketiga, yaitu dampak lingkungan. Proses perizinan yang lebih cepat dapat mengabaikan aspek lingkungan, terutama jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Ini dapat berpotensi merusak konsistensi alam atau ekosistem alam sendiri, seperti hutan dan lahan basah, serta meningkatkan resiko terjadinya bencana lingkungan. Yang keempat, kemungkinan integrasi pembangunan. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi untuk mendukung integrasi antara pembangunan fisik dan pembangunan ekonomi dengan perizinan yang lebih mudah. Diharapkan dengan pengembangan kawasan industri dengan pusat perbelanjaan dan infrastruktur pendukung lainnya dapat lebih terpadu dengan perencanaan penataan ruang. Yang kelima adalah perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu perhatian penting dalam penataan ruang adalah perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan budaya mereka. Implementasi UU Cipta Kerja harus memperhatikan aspek ini agar tidak merugikan masyarakat adat dan mempertahankan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang keenam, tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam perizinan, tantangan besar mungkin terletak pada pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan rencana penataan ruang yang telah ditetapkan. Kelemahan dalam pengawasan ini dapat membuka peluang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini merupakan Berikut referensi adalah yang referensi. kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa di-keep dulu dan ditanyakan di minggu depan, di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.